Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang mengamanatkan bahwa setiap pemilik, pengguna, pengelola bangunan gedung harus menunjuk seorang kepala MKKG yang memiliki sertifikat Fire Safety Manager. Seorang Fire Safety Manager harus melaporkan program kegiatannya selama setahun kepada dinas. Bertujuan untuk mempermudah langkah Fire Safety Manager untuk melaporkan kegiatannya, maka kami membuatkan video tutorial pelaporan Fire Safety Manager. Terima kasih. Hai Sobat Fire Safety Manager, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tata cara tutorial pelaporan Fire Safety Manager yang benar guna penyampaian laporan kondisi gedung Bapak Ibu sekalian dalam rangka perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kebakaran atau SKK. Dalam menyampaikan pelaporan, ada 4 aspek yang sesuai dengan Perda 8 tahun 2008. Yang pertama adalah akses pemadam kebakaran. Yang kedua, sarana penyelamatan jiwa. Yang ketiga, sistem proteksi baik aktif dan pasif. Dan yang keempat adalah MKKG, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Tahapan pelaporan sidang verifikasi guna memperpanjang SKK adapun sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan profil FSM. Perkenalkan, nama saya Diki Muhammad Rizky. Saya sebagai Fire Safety Manager di gedung ini. Gedung kami berlokasi di Jakarta Timur. Kemudian, FSM menunjukkan legalitas pelatihan dan surat penunjukan langsung dari gedung bahwasannya menjadi seorang Fire Safety Manager di gedung tersebut. Sebagai legalitas ini adalah sertifikat Fire Safety Manager saya dan surat penunjukan sebagai Fire Safety Manager dari perusahaan. Kemudian, FSM menyampaikan data bangunan gedung. Selanjutnya, saya akan sampaikan data-data bangunan gedung Yuda Brahma Jaya Tower. Nama bangunan gedung, klasifikasi gedung, tinggi bangunan, luas bangunan, sampai dengan dokumen perizinan yang masih berlaku. Kemudian, FSM dapat menyajikan video dan foto pelaporan internal. Cara pengambilan video dengan mengambil video dilaksanakan secara bersamaan dengan menggunakan aplikasi yang dapat menunjukkan waktu dan tempat pelaksanaan pengujian. Berikut ini adalah video pengujian sarana penyelamatan jiwa. Kita lihat dari mulai petunjuk arah darurat atau exit sign, pencahayaan darurat, pintu tangga darurat, railing tangga kebakaran, sampai dengan dilihat pressure fan yang ada pada tangga darurat. Itu geser, tangannya geser nih. Ikut Pak. Tangga naik. Tangga naik. Tangganya sudah dua. Untuk lampu emergency ya? Ya. Ini kita di lantai 5 ya? Ya. Ini lampu emergency. Nah, itu tetap. Dah, hidup. Lagi Pak. Ya. Ini emergency. Kita matiin Pak. Ini juga emergency Pak. Oh, ya. Selanjutnya, FSM menyampaikan video manual fireman switch dengan cara menekan tombol fireman switch dan dilihat lift passenger homing dan lift kebakaran dapat difungsikan sesuai dengan lantai yang dituju. Lift passenger dan ini kelihatannya sudah homing, nggak bisa digunakan. Ini juga homing semua. Kita uji fireman liftnya. Oke, kita akan uji fireman lift. Caranya, oke, kita ke lantai 1.
kemudian ditutup. Pada saat menutup itu ditekan terus, jangan berhenti, dan setelah tertutup maka akan bergerak ke lantai yang dituju. Oke, satu, dan ini belum terbuka, sudah sampai di lantai yang dituju, dan pada saat membuka manual, nah seperti ini, dan pada saat dilepas pak, dia akan langsung menutup secara otomatis. Dan harus ditekan seperti ini. Kemudian kita turun lagi pak. Kita menuju ke ya. Begitupun pada saat nutup ya pak. Ya, pada saat nutup. Manual Oke, semua. manual, semuanya manual. Oke, kita buka pak. Ini nggak akan terbuka kalau tidak dibuka tombolnya. Kemudian tutup pak. Oke, ini secara Langkah selanjutnya, FSM dapat menyampaikan video atau foto akses pemadam kebakaran. Di antaranya, akses mencapai bangunan gedung, akses masuk ke dalam bangunan gedung, dan area operasional. Langkah selanjutnya, FSM dapat menyajikan video pengujian pompa kebakaran. Berikut ini adalah pengujian pompa kebakaran. Ada 3 video. Yang pertama di ruang pompa kebakaran, yang kedua di titik terlemah atau di roof, dan yang ketiga di titik terberat atau di ground, ya, dekat dengan pompa kebakaran. Berapa bar? 6 bar. Top 6 bar. 4 bar. Selanjutnya, FSM menyajikan sistem deteksi dan alarm Selanjutnya, kebakaran. pengujian sistem tombol manual alarm. Lantai 15 tower 2 termonitor di MJF Station. Lantai 15 tower 2 termonitor di smoke detector. Lantai 15 termonitor di layar MJF tower 2. Smoke detector termonitor juga di layar komputer. Untuk lantai 15 tower 2. Untuk tower 2 lantai 15 termonitor di Berikut ini pengujian sistem sprinkler otomatis dengan memecahkan 4 titik sprinkler pada lantai basement 2. Selanjutnya, FSM dapat menyajikan video pengujian sistem sprinkler otomatis dengan menyajikan video pecah sprinkler otomatis dan video kondisi di ruang MCFA. Selanjutnya, FSM dapat menyajikan video general alarm. Selanjutnya, pengujian general alarm. Mohon perhatian, telah terjadi situasi darurat di gedung. Mohon tinggalkan tempat melalui tangga darurat terdekat dan ikuti petunjuk pengawas lantai Anda. Lepaskan sepatu tinggi, jangan panik, jangan menghalangi orang lain, dan jangan gunakan lift atau eskalator. Setelah berada di lantai dasar, segera menuju tempat berkumpul untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. oke. Selanjutnya, pemeriksaan APAR dan APAP. Baik, selanjutnya ini adalah inspeksi sarana proteksi pasif. Selanjutnya, inspeksi terkait dengan proteksi pasif, yaitu dengan melihat shaft elektrikal maupun plumbing yang dilengkapi dengan fire stop dengan bahan yang tidak mudah terbakar, TKA 2 jam. Kemudian, aktivitas manajemen keselamatan kebakaran gedung atau MKKG. Berikut ini adalah program kerja Fire Safety Manager selama 1 tahun. Yang meliputi tahapan program kerja, struktur organisasi, tugas dan fungsi, koordinasi,
SOP RTDK, sarana dan juga prasarana. memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan MKKG. Selanjutnya, FSM dapat menyajikan sarana MKKG, diantaranya lemari, fire lorry, dan perlengkapan lainnya. Gedung kami rutin melakukan pelatihan simulasi keselamatan kebakaran dan evakuasi penghuni. Berikut adalah video fire drill. FSM dapat menyajikan video pelatihan evakuasi atau fire drill. Untuk selanjutnya, FSM dapat menyampaikan evaluasi hasil resume pengujian internal yang ada di gedung Bapak dan Ibu sekalian. Kesimpulannya, dari hasil pengujian internal bahwa gedung kami secara sistem dan manajemen keselamatan kebakaran gedung berfungsi sesuai dengan ketentuan. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sudah disampaikan oleh Bapak Diki selaku Fire Safety Manager di gedung Yuda Brahmajaya Tower. Namun kami ada sedikit yang perlu diuji petik, di mana saat uji coba sistem pipa tegadang selang kebakaran serta hidran halaman, di mana kelihatan flow di titik terlemah di atas itu kurang memenuhi standar keselamatan kebakaran. Kemudian menandatangani hasil sidang verifikasi dan menyampaikan laporan berupa soft copy dan video serta hard copy kepada petugas verifikasi. Demikianlah tutorial tata cara pelaporan Fire Safety Manager. Dengan harapan dapat bermanfaat untuk teman-teman FSM dalam rangka pelaporan kondisi bangunan gedung yang ada di gedung Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.